Pagi hari di salon itu selalu dimulai dengan suara yang sama. Derit pintu kaca yang dibuka, denting kecil lonceng di atasnya, dan aroma campuran hairspray, sampo, serta cat rambut yang mengendap di udara. Nisa sudah hafal semuanya di luar kepala. Bahkan tanpa melihat jam, tubuhnya seakan tahu kapan pelanggan pertama akan datang, kapan kursi akan mulai penuh, dan kapan kakinya mulai pegal karena berdiri terlalu lama. Ia berdiri di depan cermin besar, mengenakan apron hitam yang sudah sedikit pudar di bagian pinggir. Rambutnya diikat sederhana, tanpa gaya khusus. Wajahnya bersih, tapi datar, tanpa riasan mencolok, tanpa usaha berlebih untuk terlihat berbeda. Ia menatap dirinya sendiri beberapa detik, lalu mengalihkan pandangan. Pagi, Nis, Saparika, rekan kerjanya, sambil menyibakkan tirai belakang. Pagi, jawab Nisa singkat. Rutinitas itu berulang setiap hari. Menyapu lantai dari potongan rambut yang jatuh, mencuci rambut pelanggan, mengeringkannya, lalu tersenyum sopan meski lelah mulai menjalar dari ujung kaki hingga kepala. Tidak ada yang benar-benar berubah. Bahkan percakapan pelanggan pun terasa sama, tentang suami, anak, pekerjaan, atau tren yang sedang ramai. Sesekali, ada pelanggan yang sibuk dengan ponselnya, tertawa kecil melihat layar. Nisa tidak perlu bertanya untuk tahu apa yang mereka lihat. Media sosial. Dunia lain yang terasa begitu jauh, tapi sekaligus begitu dekat. Saat jam istirahat tiba, Nisa duduk di kursi kecil di sudut salon. Tangannya otomatis meraih ponsel di saku apron. Layarnya menyala, menampilkan deretan wajah-wajah sempurna, kulit mulus, senyum percaya diri, pencahayaan yang pas, dan komentar yang mengalir tanpa henti. Cantik banget. Goals banget, Kak. Pengen kayak kamu. Nisa menggulir layar tanpa ekspresi, tapi matanya menahan sesuatu. Ada rasa yang tidak bisa ia jelaskan sepenuhnya, campuran antara kagum, iri, dan lelah. Ia berhenti di satu video. Seorang beauty influencer sedang menunjukkan tutorial makeup sederhana. Wajahnya bersinar bahkan sebelum makeup diaplikasikan. Setiap gerakan terlihat begitu mudah, begitu alami. Nisa menatap lebih lama dari yang seharusnya. Refleks, ia membuka kamera depan. Wajahnya muncul di layar, tanpa filter, tanpa pencahayaan khusus. Biasa saja. Terlalu biasa. Ia memiringkan kepala sedikit, mencoba sudut lain. Lalu sedikit tersenyum. Tapi hasilnya tetap sama. Tidak ada yang istimewa. Ia menghela napas pelan, lalu mematikan kamera. Hari itu berlalu seperti biasa. Pulang kerja, Nisa berjalan kaki menyusuri gang sempit menuju rumah kontrakannya. Lampu-lampu rumah mulai menyala, suara televisi terdengar dari dalam, dan aroma masakan sederhana menyebar di udara. Sesampainya di kamar, ia langsung menjatuhkan diri ke kasur tipis. Tidak ada yang menunggu. Tidak ada yang bertanya bagaimana harinya. Hanya dirinya, dan ponselnya. Kali ini, ia tidak hanya menonton. Dengan ragu, Nisa membuka aplikasi kamera. Ia duduk, menata rambut sedikit, lalu menatap layar. Jari-jarinya gemetar halus saat menekan tombol rekam. "Hai," ucapnya pelan. Ia berhenti. Menghapus rekaman itu. Mencoba lagi. "Hai, aku mau sharing sedikit tentang perawatan rambut." Berhenti lagi. Menghapus. Waktu berlalu tanpa terasa. Sudah hampir 1 jam, dan ia masih belum mendapatkan satu video yang terasa benar. Akhirnya, ia memutuskan untuk merekam tanpa banyak berpikir. Ia menjelaskan hal sederhana, cara merawat rambut kering dengan bahan yang mudah ditemukan. Tidak ada teknik editing. Tidak ada musik latar. Hanya suara asli, dan wajahnya. Setelah selesai, ia menatap hasilnya cukup lama. Biasa saja. Tapi kali ini, ia tidak menghapusnya. Dengan satu tarikan napas panjang, ia menekan tombol unggah.
Jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Malam itu, Nisa sulit tidur. Ia terus membuka aplikasi, menunggu sesuatu terjadi. Notifikasi pertama muncul setelah beberapa menit. 1 like, lalu 1 lagi, dan berhenti. Beberapa jam kemudian, jumlah penonton masih sangat sedikit. Tidak sampai puluhan. Komentar pertama akhirnya muncul. Kurang menarik. Nisa menatap layar tanpa berkedip. Komentar kedua masuk tidak lama setelahnya. Biasa aja sih. Ia menelan ludah. Komentar ketiga. Maaf ya, tapi muka kamu kurang cocok buat konten beginian. Jari Nisa berhenti di atas layar. Ia tidak membalas. Tidak juga menghapus komentar itu. Ia hanya membaca berulang kali, seolah berharap kata-katanya berubah. Tapi tidak. Hari-hari berikutnya, Nisa tetap mencoba. Ia membuat video lagi. Dan lagi. Kadang tentang rambut, kadang tentang skincare sederhana yang ia gunakan. Namun hasilnya tetap sama. Sepi. Kalaupun ada komentar, isinya tidak jauh berbeda. Kurang pede kelihatannya. Coba makeup dulu deh. Lightingnya jelek. Atau, mungkin bukan bidang kamu? Setiap kata seperti menempel di pikirannya. Di salon, ia mulai lebih sering diam. Senyumnya terasa lebih tipis. Saat pelanggan berbicara, ia tetap merespon, tapi pikirannya tidak sepenuhnya di sana. Ia mulai memperhatikan wajah-wajah orang lebih detail. Kulit mereka, bentuk hidung, garis rahang, bahkan cara mereka tersenyum. Tanpa sadar, ia membandingkan semuanya dengan dirinya sendiri. Dan ia selalu kalah. Suatu sore, saat salon sedang sepi, Nisa berdiri di depan cermin besar. Tidak ada pelanggan. Tidak ada suara hair dryer. Hanya dirinya sendiri. Ia melangkah mendekat. Menatap. Lebih dekat lagi. Tangannya terangkat, menyentuh pipinya perlahan. Kulitnya terasa normal. Tidak buruk. Tapi juga tidak cukup baik, setidaknya menurut standar yang ia lihat setiap hari di layar. Kenapa ya? Gumamnya pelan. Tidak ada jawaban. Malam itu, di kamarnya, Nisa kembali membuka ponsel. Kali ini, ia tidak langsung membuka video orang lain. Ia membuka profilnya sendiri. Deretan video dengan angka kecil. Sepi. Hampir tidak terlihat. Ia menggigit bibir bawahnya pelan. Matanya mulai panas, tapi ia menahannya. Ia tidak ingin menangis. Bukan karena ini. Tapi perasaan itu tidak bisa ia abaikan lagi. Perasaan tidak terlihat. Tidak dianggap. Tidak diakui. Ia kembali membuka kamera depan. Wajahnya muncul lagi di layar. Sama seperti sebelumnya. Tidak berubah. Namun kali ini, ia tidak langsung memalingkan wajah. Ia menatap lebih lama. Seolah mencari sesuatu. Atau mungkin, berharap menemukan sesuatu yang selama ini tidak ia lihat. Apa yang kurang dari aku? Bisiknya hampir tanpa suara. Tidak ada jawaban. Hanya pantulan wajahnya sendiri yang menatap balik, diam, datar, dan terasa asing. Di luar, suara kendaraan sesekali melintas. Malam berjalan seperti biasa. Dunia tetap bergerak, seolah tidak peduli dengan kegelisahan kecil yang memenuhi kamar sempit itu. Namun di dalam diri Nisa, sesuatu mulai berubah. Perlahan. Hampir tidak terasa. Rasa tidak percaya diri yang dulu hanya muncul sesekali, kini mulai menetap. Tumbuh, mengakar, dan diam-diam mengambil ruang lebih besar di pikirannya. Ia tidak hanya ingin mencoba lagi. Ia tidak hanya ingin menjadi lebih baik. Ia ingin dilihat. Ia ingin dipuji. Ia ingin diakui. Dan untuk pertama kalinya,
Keinginan itu terasa lebih kuat daripada rasa takutnya. Nisa menurunkan ponselnya perlahan. Lampu kamar dimatikan, menyisakan cahaya redup dari layar yang belum sepenuhnya padam. Matanya terpejam, tapi pikirannya tetap terjaga. Besok, ia akan mencoba lagi. Dan lagi. Sampai sesuatu berubah. Apapun caranya. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Nisa duduk bersandar di dinding kamar kontrakannya, lampu utama dimatikan, hanya menyisakan cahaya redup dari layar ponsel yang menerangi wajahnya. Jam di pojok layar menunjukkan pukul 00.43. Ia belum juga tidur. Seperti malam-malam sebelumnya, jempolnya terus menggulir layar tanpa tujuan pasti. Video demi video lewat begitu saja. Wajah cantik, kulit sempurna, senyum percaya diri. Semua tampak begitu mudah bagi orang lain, dan semakin sulit untuk ia pahami. Ia berhenti di satu video. Seorang perempuan dengan wajah sangat mulus menatap kamera. Tidak ada filter yang digunakan, atau setidaknya begitu yang tertulis di caption. Pencahayaannya biasa saja, bahkan cenderung redup. Namun kulit perempuan itu tetap tampak sempurna, seperti tidak memiliki pori-pori sama sekali. Nisa mengernyit. Tidak masuk akal. Ia membaca komentar di bawahnya. Ini asli tanpa filter? Kok bisa sih sebagus ini? Aku juga mau. Namun di antara komentar-komentar itu, ada satu yang menarik perhatiannya. Aku udah coba. Beneran berubah. Makasih Kak orang dengan tangan terlipat. Nisa menahan napas sejenak. Matanya mengikuti komentar itu, lalu menemukan balasan dari pemilik akun video. Sama-sama. Yang penting niat dan percaya. Ada satu nama yang ditandai di sana. Sebuah akun dengan username yang terdengar aneh, tapi jelas. Ahli aura digital. Entah kenapa, jantung Nisa berdetak sedikit lebih cepat. Ia menekan nama akun itu. Profilnya sederhana. Tidak banyak foto, tidak banyak video. Tapi setiap unggahan memiliki satu kesamaan, wajah manusia yang terlihat terlalu sempurna. Bukan seperti hasil makeup. Bukan juga seperti filter biasa. Ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang sulit dijelaskan. Kulit yang terlalu halus. Mata yang terlalu hidup. Senyum yang terasa tidak sepenuhnya alami. Nisa menelan ludah. Ia membuka salah satu postingan. Seorang pria sebelum dan sesudah. Di foto pertama, wajahnya biasa saja. Di foto kedua, kulitnya bersih tanpa noda, rahangnya lebih tegas, dan matanya tampak lebih dalam. Captionnya singkat. Tanpa filter. Tanpa edit. Hanya membuka aura yang tertutup. Di bawahnya, ratusan komentar. Banyak yang ragu. Banyak juga yang percaya. Dan yang paling membuat Nisa terpaku adalah deretan testimoni. Aku udah coba. Teman-teman bilang aku beda. Serius ini berhasil. Gak ngerti gimana, tapi muka aku berubah. Awalnya takut, tapi hasilnya gila sih. Nisa merasakan sesuatu bergerak di dalam dadanya. Harapan. Kecil, tapi nyata. Tangannya mulai berkeringat. Ia ragu sejenak, menatap tombol, kirim pesan, di profil itu. Ini bodoh, pikirnya. Tapi, ia menggigit bibir bawahnya pelan. Lalu menekan tombol itu. Pesan kosong terbuka. Nisa menatap layar cukup lama, sebelum akhirnya mengetik. Kak, ini beneran bisa? Ia membaca ulang pesannya. Terasa konyol. Terlalu polos. Tapi sebelum sempat menghapus, ia sudah menekan kirim. Pesan itu terkirim. Dan sekarang, ia hanya bisa menunggu. Beberapa menit berlalu. Tidak ada balasan. Nisa menghela napas pelan, merasa sedikit lega sekaligus kecewa. Mungkin ini memang hanya akun biasa.
Atau mungkin ia hanya salah satu dari ratusan orang yang mengirim pesan serupa. Ia hampir menutup aplikasi saat notifikasi muncul. Ahli aura digital membalas pesan Anda. Jantungnya berdegup lebih cepat. Dengan cepat, ia membuka chat itu. Bisa. Tapi tidak semua orang siap. Nisa menelan ludah. Jarinya bergerak lagi. Siap gimana maksudnya? Balasan datang lebih cepat kali ini. Kamu harus benar-benar ingin berubah. Bukan sekadar coba-coba. Nisa terdiam. Ia menatap kalimat itu lama. Ingin berubah? Bukankah itu yang ia rasakan selama ini? Ia mengetik lagi. Aku mau berubah. Kali ini, balasan sedikit lebih lama. Hampir 1 menit. Kemudian muncul. Kalau begitu, ada cara. Ritual sederhana. Tidak berbahaya, kalau kamu mengikuti semua aturan. Kata, ritual, membuat alis Nisa sedikit berkerut. Namun ia tidak berhenti. Ritual apa? 3 titik muncul di layar. Menghilang. Muncul lagi. Seolah orang di balik layar itu sedang berpikir. Dilakukan lewat video call. Kamu hanya perlu mengikuti instruksi. Nisa merasakan tenggorokannya kering. Video call? Dengan orang asing? Ada bagian dari dirinya yang ingin berhenti di sini. Tapi bagian lain, yang lebih besar, mendorongnya untuk terus maju. Apa saja syaratnya? Balasan datang, satu persatu, seolah disengaja agar ia membaca dengan perlahan. Membaca mantra. Mengoleskan minyak hitam ke wajah. Dan satu hal penting. Nisa menahan napas. Jangan pernah mematikan kamera sampai selesai. Nisa terdiam. Matanya bergerak membaca ulang pesan itu. Sederhana. Terlalu sederhana. Tidak ada biaya. Tidak ada syarat rumit. Hanya aneh. Minyak hitam, ketiknya. Kami akan kirimkan cara membuatnya. Mudah. Nisa memijat pelipisnya pelan. Semua ini terdengar tidak masuk akal. Tapi entah kenapa, juga terasa mungkin. Aman? Tanyanya lagi. Balasan kali ini datang hampir seketika. Semua perubahan butuh harga. Nisa membeku. Kalimat itu terasa berbeda dari yang sebelumnya. Lebih dingin. Lebih serius. Namun beberapa detik kemudian, pesan lain masuk. Tapi ritual ini ringan. Banyak yang sudah coba. Seolah nada percakapan itu ditarik kembali ke arah yang lebih tenang. Nisa menghela napas panjang. Ia bersandar lebih dalam ke dinding. Pikirannya penuh. Ini bisa jadi penipuan. Atau sesuatu yang lebih buruk. Tapi, bagaimana kalau ini benar? Bagaimana kalau ini satu-satunya cara? Ia menutup mata sejenak. Mengingat komentar-komentar yang ia terima. Mengingat wajahnya sendiri di kamera. Mengingat perasaan tidak terlihat itu. Perlahan, ia membuka mata. Aku mau coba. Pesan itu terkirim. Tidak ada penyesalan saat ia menekan tombol kirim. Hanya ketegangan. Dan sesuatu yang lain. Harapan yang mulai tumbuh, di tempat yang seharusnya ia ragukan. Balasan datang. Baik. Kita mulai malam ini. Jantung Nisa langsung berdegup lebih cepat. Malam ini, balasnya cepat. Semakin cepat, semakin baik. Tidak ada ruang untuk berpikir ulang. Beberapa menit kemudian, Nisa menerima instruksi sederhana, bahan-bahan yang harus ia siapkan. Semuanya terdengar biasa. Minyak, beberapa campuran yang mudah ditemukan. Tidak ada yang benar-benar aneh. Atau mungkin, belum terasa aneh. 1 jam kemudian, Nisa sudah duduk di depan ponselnya.
Kamar gelap. Hanya cahaya layar yang menerangi wajahnya. Botol kecil berisi minyak hitam berada di tangannya. Warnanya pekat. Hampir seperti tinta. Ia menatap dirinya di kamera. Wajah yang sama. Yang selama ini ia anggap kurang. Panggilan video masuk. Dari ahli aura digital. Nisa menelan ludah. Jarinya ragu sejenak di atas layar. Lalu, ia mengangkat panggilan itu. Layar berubah. Sosok di sana tidak sepenuhnya jelas. Wajahnya tertutup bayangan. Hanya siluet samar yang terlihat. Mulai, suara itu terdengar pelan, tapi jelas. Nisa mengangguk tanpa sadar. Instruksi diberikan dengan tenang. Ia mengikuti. Membaca mantra yang terdengar asing di lidahnya. Mengoleskan minyak hitam ke wajahnya, dingin, sedikit lengket. Ia tidak mematikan kamera. Tidak sekalipun. Waktu terasa berjalan aneh. Lebih lambat. Lebih berat. Namun akhirnya, suara itu kembali terdengar. Cukup. Nisa berhenti. Napasnya sedikit tidak teratur. Ia menatap layar. Sosok itu masih ada. Diam. Lalu, untuk pertama kalinya, wajahnya sedikit bergerak lebih dekat ke kamera. Namun tetap tidak jelas. Dan kalimat itu keluar. Datar. Tanpa emosi. Kecantikanmu bukan milikmu lagi. Nisa mengernyit. Ia hampir bertanya, tapi sambungan tiba-tiba terputus. Layar kembali gelap. Hanya wajahnya sendiri yang tersisa di pantulan kamera. Beberapa detik, Nisa hanya diam. Lalu ia menghela napas kecil. Apaan sih? Gumamnya pelan. Ia mengusap wajahnya, merasakan sisa minyak yang masih menempel. Dalam pikirannya, semua ini terasa seperti sugesti. Permainan pikiran. Mungkin hanya cara aneh untuk membuat orang percaya. Nisa mematikan ponselnya. Berbaring di kasur. Menatap langit-langit yang gelap. Tidak ada yang berubah. Tidak ada yang terasa berbeda. Dan perlahan, ia meyakinkan dirinya sendiri. Bahwa semua ini, tidak lebih dari sekadar hal aneh yang tidak perlu dipikirkan terlalu jauh. Ia menutup mata. Mencoba tidur. Tanpa menyadari bahwa sesuatu mungkin sudah mulai berubah. Pagi datang seperti biasa, tapi tubuh Nisa terasa berbeda. Ia terbangun dengan perasaan aneh, bukan segar, bukan juga lelah sepenuhnya. Seperti ada sesuatu yang berubah, tapi sulit dijelaskan. Cahaya matahari masuk melalui celah tirai tipis, jatuh tepat di wajahnya yang masih setengah tertutup selimut. Nisa membuka mata perlahan. Beberapa detik ia hanya diam, mencoba mengingat apa yang terjadi semalam. Ritual itu. Minyak hitam. Suara di layar. Kalimat terakhir yang masih samar terngiang di kepalanya. Kecantikanmu bukan milikmu lagi. Ia mengerutkan kening. Aneh banget, gumamnya pelan. Nisa duduk, lalu refleks menyentuh wajahnya. Kulitnya terasa sama seperti biasa. Tidak ada perubahan mencolok. Tidak lebih halus, tidak lebih kasar. Ia bangkit dari kasur, berjalan ke cermin kecil yang tergantung di dinding. Ia menatap dirinya. Wajah yang sama. Sedikit pucat, mungkin karena kurang tidur. Tapi selain itu, tidak ada yang berbeda. Nisa menghela napas panjang. Tentu saja, pikirnya. Mana mungkin sesuatu berubah hanya karena ritual aneh semalam. Ia menggeleng kecil, mencoba melupakan semuanya. Rutinitas kembali berjalan. Di salon, suasana tidak jauh berbeda dari hari-hari sebelumnya. Suara hairdryer, percakapan pelanggan, dan aroma bahan kimia yang familiar kembali memenuhi ruang. Namun, ada satu hal yang sedikit berubah.
Nisa beberapa kali merasa orang-orang memperhatikannya lebih lama dari biasanya. Seorang pelanggan wanita sempat menatapnya beberapa detik sebelum berkata, "Kamu pakai skincare baru ya?" Nisa sedikit terkejut. "Enggak kok, biasa aja," jawabnya singkat. Wanita itu mengangguk, tapi masih terlihat ragu. Perasaan tadi pas pertama lihat, kayak beda. Nisa hanya tersenyum tipis, meski dalam hati ia bingung. Beda di mana? Sepanjang hari, ia mencoba tidak memikirkan hal itu terlalu jauh. Ia fokus bekerja seperti biasa. Namun perasaan aneh itu tetap ada, kecil, tapi mengganggu. Sepulang kerja, seperti biasa, ia langsung menuju kamar. Namun kali ini, langkahnya sedikit lebih cepat. Pikirannya tertuju pada satu hal. Video. Ia duduk di kasur, ponsel di tangan. Beberapa detik ia hanya menatap layar kosong, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. "Coba aja," bisiknya pelan. Ia membuka aplikasi kamera. Kamera depan menyala. Dan disitulah semuanya berubah. Nisa membeku. Wajah yang muncul di layar bukan wajah yang ia lihat di cermin tadi pagi. Kulitnya terlihat sempurna. Bukan sekadar bersih. Bukan sekadar rapi. Tapi benar-benar tanpa celah. Pori-pori nyaris tidak terlihat. Warna kulitnya merata dengan kilau alami yang tidak berlebihan. Matanya tampak lebih hidup, lebih dalam. Bahkan bentuk wajahnya terlihat lebih tegas, seolah garis-garisnya diperhalus secara halus. Nisa menatap layar tanpa berkedip. "Apa ini?" Suaranya nyaris tidak terdengar. Ia menggerakkan kepala sedikit ke kanan. Di layar, bayangan itu mengikuti, tetap sempurna. Ia mendekatkan wajahnya ke kamera. Tidak ada cacat. Tidak ada noda. Tidak ada hal kecil yang biasanya membuatnya merasa kurang. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Dengan tangan sedikit gemetar, ia membuka pengaturan kamera. Filter off. Ia memastikan. Tidak ada efek tambahan. Tidak ada editan. Semua ini nyata. Atau setidaknya terlihat nyata. Nisa menelan ludah. Rasa tidak percaya bercampur dengan sesuatu yang lain, kegembiraan yang perlahan muncul. Ia tersenyum kecil. Dan untuk pertama kalinya, ia menyukai apa yang ia lihat di layar. Tanpa berpikir panjang, Nisa langsung menekan tombol rekam. "Hai," ucapnya, kali ini suaranya lebih stabil. Ia mulai berbicara. Tentang hal sederhana, perawatan wajah ringan, rutinitas harian, hal-hal yang biasa ia lakukan. Tidak ada yang berbeda dari konten sebelumnya. Kecuali satu hal. Wajahnya. Setelah selesai, ia menonton ulang videonya. Dan senyum kecil muncul di bibirnya. Ini bagus. Bukan hanya karena wajahnya terlihat sempurna, tapi karena untuk pertama kalinya, ia merasa percaya diri saat melihat dirinya sendiri di layar. Tanpa ragu, ia mengunggah video itu. Beberapa detik setelahnya, jantungnya kembali berdegup cepat. Namun kali ini, bukan karena takut. Melainkan karena harapan. 5 menit pertama. 10 menit. Notifikasi mulai masuk. 1 like. 2. 5. 10. Angka itu terus naik. Nisa menatap layar dengan mata membesar. "Cepet banget," gumamnya. Komentar pertama muncul. "Gila, ini tanpa filter? Kulitnya kok bisa sehalus itu? Natural banget sumpah. Cantik banget kak, wajah menangis kencang." Nisa menelan ludah. Komentar terus berdatangan. Jumlah penonton naik drastis. Puluhan. Ratusan. Dalam waktu 1 jam, videonya sudah mencapai angka yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Nisa hampir tidak bisa berkedip.
Tangannya sedikit gemetar saat menggulir komentar. Semua berbeda. Tidak ada yang meremehkan. Tidak ada yang meragukan. Semua memuji. Ini baru konten. Auto follow. Cantik banget, serius. Notifikasi followers terus bertambah. Angkanya naik begitu cepat hingga ia harus mengedipkan mata beberapa kali untuk memastikan ia tidak salah lihat. Ratusan, lalu ribuan. Nisa menutup mulutnya dengan tangan. Ia tidak percaya. Semua ini terasa seperti mimpi. Beberapa jam kemudian, pesan mulai masuk dari akun-akun yang tidak ia kenal. Beberapa di antaranya adalah brand kecil. Menawarkan kerjasama. Menanyakan produk. Mengajak kolaborasi. Nisa menatap semua itu dengan napas tertahan. Dunia yang selama ini ia lihat dari jauh, tiba-tiba terasa begitu dekat. Ia bersandar di dinding, ponsel masih di tangannya. Senyum perlahan muncul di wajahnya. Akhirnya, bisiknya pelan. Ada rasa hangat di dadanya. Rasa yang sudah lama tidak ia rasakan. Diakui. Dilihat. Diinginkan. Semua yang ia inginkan, kini ada di depan mata. Malam itu, Nisa tidak bisa berhenti melihat videonya sendiri. Ia memutar ulang berkali-kali, seolah ingin memastikan bahwa semua ini benar-benar terjadi. Setiap kali ia melihat layar, wajah itu tetap sama. Sempurna. Tanpa celah. Namun, ketika ia akhirnya bangkit dan berjalan ke cermin, langkahnya sedikit melambat. Ia berdiri di depan cermin kecil itu, menatap dirinya, dan senyumnya perlahan memudar. Wajah yang ia lihat di sana tidak sama. Masih dirinya. Masih wajah yang ia kenal. Tapi sedikit berbeda. Kulitnya tampak lebih pucat dari biasanya. Bukan pucat karena cahaya, tapi pucat yang terasa dingin. Seolah kehilangan sesuatu. Nisa mengerutkan kening. Ia mendekat. Menyentuh pipinya. Kulit itu terasa normal. Tidak dingin. Tidak aneh. Namun pantulannya tetap terasa berbeda. Cuma capek kali, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Ia menarik napas panjang. Lalu tersenyum kecil. Ya, pasti karena lelah. Hari ini memang berbeda. Terlalu banyak yang terjadi. Ia tidak perlu memikirkan hal kecil seperti ini. Nisa memalingkan wajah dari cermin. Kembali ke kasur. Mengambil ponselnya lagi. Notifikasi masih terus berdatangan. Dan kali ini, ia memilih untuk fokus pada itu. Pada pujian. Pada angka yang terus naik. Pada perhatian yang akhirnya ia dapatkan. Sementara itu, cermin di dinding tetap diam. Memantulkan bayangan yang sedikit lebih pucat dari sebelumnya. Namun Nisa tidak melihatnya lagi. Atau mungkin memilih untuk tidak melihat. Hari-hari setelah video pertamanya viral terasa seperti hidup di dunia yang berbeda. Setiap pagi, hal pertama yang dilakukan Nisa bukan lagi bersiap kerja, melainkan membuka ponsel. Angka followers terus bertambah. Notifikasi tidak pernah berhenti. Pesan dari brand, komentar dari orang asing, hingga permintaan untuk membuat konten tertentu mengalir tanpa jeda. Ia masih bekerja di salon, tapi pikirannya tidak lagi sepenuhnya di sana. Saat menyisir rambut pelanggan, ia memikirkan ide konten berikutnya. Saat mencuci rambut, ia membayangkan angle kamera yang bagus. Bahkan saat tersenyum pada pelanggan, ia mulai sadar bagaimana senyum itu terlihat. Apakah cukup menarik, cukup layak tampil di layar. Nisa, kamu lagi mikir apa sih? Tanya Rika suatu siang, memperhatikannya yang terlihat melamun. Hah? Enggak, biasa aja, jawab Nisa cepat, sedikit gugup. Rika mengangkat alis.
Sejak viral itu, kamu beda ya. Nisa hanya tersenyum tipis. Ia tidak menjawab. Ia tahu dirinya berubah. Dan anehnya, ia tidak ingin kembali seperti dulu. Setiap malam, setelah pulang kerja, Nisa langsung menyiapkan diri untuk membuat konten. Ia mulai belajar pencahayaan sederhana, mencari sudut terbaik, dan mencoba berbagai gaya bicara. Namun sebenarnya, ia tahu satu hal yang paling berpengaruh. Wajahnya. Setiap kali kamera menyala, wajah itu kembali muncul, sempurna, halus, tanpa celah. Bahkan tanpa make-up, ia terlihat seperti versi terbaik dari dirinya sendiri. Dan setiap kali itu terjadi, kepercayaan dirinya meningkat. Ia berbicara lebih lancar. Senyumnya lebih alami. Gerakannya lebih hidup. Seolah layar itu tidak hanya memperbaiki wajahnya, tapi juga dirinya secara keseluruhan. Konten demi konten ia unggah. Dan hasilnya selalu sama. Viral. Angka penonton terus melonjak. Komentar membanjiri setiap video. Bahkan beberapa videonya mulai masuk ke tren. Nisa mulai dikenal. Tidak hanya oleh orang asing, tapi juga oleh lingkungan sekitarnya. Beberapa pelanggan salon mulai mengenalinya. Kamu yang di TikTok itu kan? Aku lihat video kamu loh, bagus banget. Aslinya juga cantik ternyata. Nisa hanya tersenyum, meski dalam hati ia merasakan sesuatu yang aneh saat mendengar kata aslinya. Ia tidak menjawab terlalu banyak. Hanya mengangguk, lalu kembali bekerja. Namun di balik semua itu, sesuatu perlahan berubah. Hal kecil. Hampir tidak terlihat di awal. Suatu malam, setelah selesai membuat konten, Nisa mematikan kamera dan menatap layar hitam beberapa detik. Refleks, ia berdiri dan berjalan ke cermin. Kebiasaan baru. Membandingkan. Dan seperti sebelumnya, senyumnya perlahan memudar. Wajah di cermin itu, lagi-lagi berbeda. Kulitnya terlihat lebih kusam. Tidak terlalu jelas. Tidak terlalu mencolok. Tapi cukup untuk membuatnya berhenti lebih lama dari biasanya. Nisa mendekat. Memiringkan kepala. Menyentuh pipinya. Kulit itu terasa normal. Tapi pantulannya, tidak. Perasaan tadi di kamera, gumamnya pelan. Ia menelan ludah. Mungkin hanya efek pencahayaan, pikirnya. Ia mencoba menenangkan diri. Namun keesokan harinya, hal itu terjadi lagi. Dan lagi. Setiap kali kamera mati, wajahnya di cermin terasa sedikit lebih buruk. Kusam. Pucat. Dan suatu hari, ia melihat sesuatu yang baru. Garis halus. Sangat tipis. Hampir seperti retakan kecil di permukaan kulit. Nisa membeku. Ia mendekatkan wajahnya ke cermin. Menatap lebih fokus. Garis itu ada di dekat pipinya. Tidak dalam. Tidak jelas. Tapi ada. Seperti sesuatu yang mulai pecah dari dalam. Enggak mungkin, bisiknya. Tangannya terangkat, menyentuh bagian itu. Tidak terasa apa-apa. Tidak sakit. Tidak kasar. Namun di cermin, garis itu tetap terlihat. Nisa mundur satu langkah. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Cuma bayangan, katanya pada diri sendiri. Terlalu capek aja. Ia mencoba tersenyum. Namun senyum itu tidak bertahan lama. Hari-hari berikutnya, Nisa mulai memperhatikan perubahan itu dengan lebih jelas. Kulitnya tidak lagi sekadar pucat. Warnanya perlahan berubah. Sedikit lebih gelap. Bukan seperti kulit yang terbakar matahari. Tapi lebih seperti warna yang mati. Dan garis-garis halus itu mulai bertambah. Masih kecil. Masih tipis. Tapi semakin banyak. Setiap kali ia melihatnya,
Ada rasa dingin yang merayap di tengkuknya. Namun anehnya, setiap kali kamera menyala, semua itu hilang. Wajahnya kembali sempurna. Tidak ada retakan. Tidak ada kusam. Tidak ada perubahan warna. Seolah dua dunia itu tidak saling terhubung. Dan tanpa sadar, Nisa mulai lebih sering memilih dunia yang satu itu. Dunia di dalam layar. Ia mulai membuat konten lebih sering. Dari 1 kali sehari, menjadi 2. Lalu 3. Bahkan di hari libur, ia bisa membuat beberapa video sekaligus. Ia tidak ingin kehilangan momen ini. Tidak ingin kehilangan perhatian itu. Namun di saat yang sama, kondisi wajah aslinya semakin memburuk. Nisa mulai panik. Ia membeli berbagai skincare mahal. Serum, krim malam, masker wajah. Semua yang direkomendasikan oleh influencer lain. Ia mencoba semuanya. Hari demi hari. Namun tidak ada yang berubah. Atau lebih tepatnya, tidak ada yang membaik. Garis-garis itu tetap ada. Bahkan terasa sedikit lebih dalam. Warna kulitnya semakin tidak merata. Dan kusam itu semakin jelas. Tidak tahan, Nisa akhirnya mencoba perawatan di klinik kecantikan. Ia menghabiskan uang yang tidak sedikit. Facial, laser, treatment khusus. Semua ia lakukan. Namun hasilnya tetap sama. Di kamera, ia sempurna. Di cermin, ia rusak. Suatu malam, setelah pulang dari klinik, Nisa berdiri lama di depan cermin. Lampu kamar dinyalakan terang. Ia ingin melihat semuanya dengan jelas. Tidak ada yang disembunyikan. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihatnya. Retakan-retakan itu. Tipis, tapi nyata. Menyebar seperti garis rambut halus di permukaan kulitnya. Warna kulitnya tidak lagi merata. Ada bagian yang lebih gelap. Lebih mati. Seolah kehilangan kehidupan. Nisa menutup mulutnya dengan tangan. Matanya membesar. Gak, ini gak mungkin. Suaranya bergetar. Ia menggeleng pelan. Mundur 1 langkah. Lalu 2. Jantungnya berdegup keras. Pikirannya berputar cepat. Apa yang terjadi? Kenapa ini terjadi? Dan di tengah semua pertanyaan itu, satu kesadaran perlahan muncul. Pelan. Tapi pasti. Nisa teringat sesuatu. Ia berjalan cepat ke kasur, mengambil ponselnya. Membuka aplikasinya. Melihat statistik videonya. Angka view. Like. Komentar. Semua meningkat drastis. Setiap hari. Setiap jam. Dan tiba-tiba, pikirannya menghubungkan sesuatu. Ia menatap kembali ke cermin. Lalu ke layar. Lalu ke cermin lagi. Semakin banyak, bisiknya pelan. Matanya mulai bergetar. Semakin banyak yang nonton. Ia menelan ludah. Pandangan matanya perlahan berubah. Dari bingung, menjadi takut. Kenapa malah makin parah? Kalimat itu menggantung di udara. Tidak ada jawaban. Namun di dalam dirinya, ia sudah mulai mengerti. Satu hal yang tidak bisa ia abaikan lagi. Semakin tinggi angka di layar, semakin buruk kondisi wajah aslinya. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, Nisa benar-benar merasa takut pada sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Awalnya, Nisa mengira itu hanya kebetulan. Satu pesan masuk di tengah ratusan notifikasi lain, terkubur di antara pujian, pertanyaan produk, dan tawaran kerjasama. Ia hampir saja melewatinya jika bukan karena kata-kata yang terasa janggal. "Kak, aku mimpi buruk abis nonton video kakak lama banget."
Nisa membaca sekilas, lalu mengernyit. Mimpi buruk? Ia hampir saja mengabaikannya. Hal seperti itu bukan sesuatu yang aneh di internet. Orang bisa mengaitkan apa saja dengan apa yang mereka lihat. Ia bahkan sempat berpikir mungkin itu hanya cara seseorang untuk menarik perhatian. Namun beberapa jam kemudian, pesan lain masuk. Kali ini dari akun berbeda. Kak, maaf ya, ini aneh, tapi aku mimpi kakak tadi malam. Serem banget. Nisa berhenti menggulir layar. Alisnya mengerut. Perasaannya mulai tidak nyaman. Ia membuka pesan itu. Aku lihat kakak berdiri di depan aku, senyum. Tapi terus wajah kakak kayak rusak. Kayak ngelupas gitu. Aku kebangun langsung. Nisa menatap layar tanpa berkedip. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Ia tidak langsung membalas. Tangannya terasa dingin. Cuma kebetulan, gumamnya pelan. Ia mencoba meyakinkan diri. Namun malam itu, pesan-pesan serupa mulai bermunculan. Tidak banyak. Hanya beberapa. Tapi cukup untuk membuatnya tidak bisa lagi mengabaikannya. Kak, aku mimpi aneh setelah nonton video kakak terus. Sama kayak yang lain, aku lihat kakak tapi wajahnya berubah. Maaf ya kak, ini mungkin cuma perasaan aku, tapi serem banget. Nisa membaca satu persatu. Semakin lama, napasnya semakin tidak teratur. Isi mimpi mereka hampir sama. Tidak persis, tapi cukup mirip untuk terasa janggal. Mereka melihat Nisa berdiri di depan mereka. Tersenyum. Lalu perlahan, wajahnya mengelupas. Seperti kulit mati yang terlepas. Dan di bawahnya, sesuatu yang hitam. Bergerak. Hidup. Nisa menutup layar ponselnya dengan cepat. Enggak, bisiknya pelan. Ia menggeleng. Ini tidak masuk akal. Tidak mungkin ada hubungannya dengan dia. Ini hanya sugesti. Efek dari terlalu lama menonton. Atau mungkin, kebetulan yang aneh. Ia mencoba mengabaikannya. Seperti sebelumnya. Namun kali ini, tidak semudah itu. Keesokan harinya, saat membuka aplikasi, ia menemukan sesuatu yang berbeda. Salah satu akun yang mengirim pesan kemarin. Tidak ada lagi. Profilnya hilang. Seolah tidak pernah ada. Nisa mencoba mencari ulang. Tidak ditemukan. Ia menelan ludah. Mungkin akun itu dihapus. Atau mungkin ia hanya salah ingat. Ia mencoba berpikir logis. Namun perasaan tidak nyaman itu tetap ada. Hari itu, Nisa tidak membuat konten. Untuk pertama kalinya sejak semuanya berubah, ia memilih untuk berhenti sejenak. Ia butuh waktu. Butuh berpikir. Butuh menjauh. Namun malamnya, ia merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Saat berdiri di depan cermin, napasnya langsung tertahan. Wajahnya lebih buruk dari kemarin. Retakan-retakan itu tampak lebih jelas. Lebih dalam. Warna kulitnya semakin tidak merata. Dan ada bagian kecil di dekat dagunya yang terlihat hampir seperti terkelupas. Nisa menyentuhnya dengan gemetar. Kulit itu terasa tipis. Rapuh. Seolah bisa benar-benar lepas jika ia menekan sedikit lebih keras. Kenapa? Suaranya bergetar. Ia mundur perlahan. Jantungnya berdegup kencang. Hari ini ia tidak membuat konten. Tidak ada video. Tidak ada kamera. Namun kondisi wajahnya justru semakin memburuk. Lebih cepat dari sebelumnya. Nisa menggigit bibirnya. Pikirannya mulai menghubungkan sesuatu. Dan ia tidak menyukai jawabannya. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata,
Bayangan dari pesan-pesan itu muncul kembali. Wajahnya sendiri yang mengelupas, yang memperlihatkan sesuatu di bawahnya. Ia membuka mata dengan cepat. Napasnya tersengal. Ini cuma pikiran, bisiknya. Terlalu mikir aja. Namun tubuhnya tidak bisa sepenuhnya percaya. Hari berikutnya, Nisa mencoba bertahan. Tidak membuat konten lagi. Ia ingin memastikan apakah semua ini benar-benar berhubungan. Namun hasilnya sama. Bahkan lebih buruk. Setiap jam, ia merasa wajahnya semakin berubah. Semakin rusak. Semakin jauh dari apa yang ia lihat di layar. Dan di saat yang sama, pesan-pesan itu tidak berhenti. Bahkan bertambah. Kak, aku sakit kepala terus sejak nonton video kakak. Aku gak bisa tidur, tiap merem selalu lihat kakak. Maaf kak, aku takut banget. Ada satu pesan yang membuat Nisa benar-benar membeku. Kak, teman aku hilang. Dia terakhir cerita mimpi tentang kakak. Nisa membaca kalimat itu berulang kali. Tangannya mulai gemetar. Hilang? Apa maksudnya? Ia membuka profil pengirim pesan itu. Akun biasa. Tidak terlihat aneh. Namun pesan itu terasa terlalu serius untuk dianggap bercanda. Nisa meletakkan ponselnya perlahan. Kepalanya terasa berat. Semua ini mulai terasa terlalu jauh. Bukan lagi sekadar aneh. Bukan lagi kebetulan. Ada sesuatu yang salah. Dan ia ada di tengahnya. Ia kembali berdiri di depan cermin. Menatap wajahnya. Retakan. Kulit kusam. Warna yang menghitam. Semua itu nyata. Lebih nyata daripada wajah sempurna yang ia lihat di layar. Air matanya mulai menggenang. Aku harus berhenti, bisiknya. Namun bahkan saat ia mengucapkan itu, ada rasa lain yang muncul. Ketakutan. Bukan hanya karena apa yang terjadi, tapi karena apa yang mungkin terjadi jika ia benar-benar berhenti. Ia menoleh ke arah ponselnya. Layar itu gelap. Namun ia tahu, di dalamnya ada dunia yang membuatnya terlihat sempurna. Yang membuatnya diinginkan. Yang membuatnya hidup. Dan di sisi lain, cermin itu yang menunjukkan kenyataan yang semakin rusak. Nisa menutup matanya. Menarik napas dalam. Ia harus memilih. Namun tubuhnya sudah lebih dulu merasakan jawabannya. Ketika ia menjauh dari kamera, semuanya memburuk. Lebih cepat. Lebih parah. Seolah ada sesuatu yang menariknya kembali. Memaksanya untuk terus terlihat. Terus ditonton. Terus ada. Nisa membuka mata. Tatapannya kosong. Ketakutan dan keinginan bercampur menjadi satu. Ia tidak tahu mana yang lebih kuat lagi. Namun satu hal yang mulai ia sadari. Ini bukan lagi tentang konten. Bukan lagi tentang popularitas. Dan bukan lagi tentang keinginan untuk dipuji. Ini tentang sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang mulai menyentuh orang lain. Menyentuh mereka yang menonton. Dan perlahan mengambil sesuatu dari mereka. Nisa menunduk. Tangannya mengepal pelan. Ia ingin berhenti. Tapi tubuhnya tidak lagi sepenuhnya miliknya sendiri. Malam itu, Nisa tidak lagi mencoba menenangkan dirinya. Ia tidak mencari alasan logis. Tidak lagi menyalahkan kelelahan, pencahayaan, atau pikirannya sendiri. Semua yang terjadi sudah terlalu nyata untuk diabaikan. Pesan-pesan dari followers masih berdatangan. Mimpi buruk. Sakit. Ketakutan yang sama, berulang dari orang yang berbeda. Dan di sisi lain,
Wajahnya di cermin terus memburuk, retakan yang semakin jelas, warna kulit yang semakin mati, dan rasa asing yang tidak bisa ia jelaskan. Nisa duduk di lantai kamarnya, bersandar pada dinding dengan ponsel di tangan. Layar itu terasa berat, seolah menyimpan sesuatu yang tidak ingin ia buka lagi. Namun ia tahu, ia tidak punya pilihan lain. Dengan napas tertahan, ia membuka aplikasi itu. Jarinya bergerak pelan, mencari satu nama yang sejak awal ia coba abaikan. Ahli Aura Digital. Akun itu masih ada. Tidak berubah. Tidak hilang. Seolah selalu menunggu. Nisa menatap layar beberapa detik. Ada rasa takut yang menahan jarinya. Tapi rasa takut itu kalah oleh sesuatu yang lebih kuat, kebutuhan untuk tahu. Ia membuka chat lama mereka. Percakapan itu masih di sana. Kalimat-kalimat yang dulu terasa aneh, kini terasa seperti peringatan yang tidak ia pahami. Tangannya gemetar saat mulai mengetik. "Ini apa yang kamu lakukan ke aku?" Pesan itu terkirim. Tidak lama. Balasan muncul. "Bukan aku. Kamu yang memilih." Nisa menggigit bibirnya. Amarah dan ketakutan bercampur. Orang-orang mimpi buruk. Ada yang sakit. Ini karena itu kan? Beberapa detik hening. Lalu, sudah mulai terasa? Kalimat itu membuat napas Nisa tercekat. Jangan muter-muter. Jelasin. Kali ini, balasan datang lebih lama. Hampir 1 menit. Seolah ada sesuatu yang sedang dipersiapkan. Lalu satu pesan muncul. "Kamu mau lihat?" Nisa menatap kalimat itu. Perasaan tidak enak langsung muncul. Namun sebelum ia sempat membalas, panggilan video masuk. Dari akun itu. Nisa membeku. Jarinya berhenti tepat di atas layar. Ia tahu, ini bukan seperti sebelumnya. Ada sesuatu yang berbeda. Namun jika ia menolak sekarang, ia mungkin tidak akan pernah tahu. Dan ia sudah terlalu jauh untuk berhenti tanpa jawaban. Dengan napas yang tidak stabil, Nisa mengangkat panggilan itu. Layar berubah. Awalnya gelap. Lalu perlahan, sesuatu muncul. Bukan wajah manusia. Bukan juga bentuk yang jelas. Seperti bayangan. Hitam, pekat, dan bergerak. Nisa menahan napas. Matanya membesar. Bayangan itu perlahan membentuk sesuatu. Seperti wajah. Namun tidak pernah tetap. Bentuknya berubah-ubah. Seolah terdiri dari banyak wajah yang saling bertumpuk, berganti dalam waktu yang sangat cepat. Senyum. Tangis. Kosong. Semua muncul, lalu hilang. Apa? Suara Nisa bergetar. Ia tidak bisa melanjutkan kalimatnya. Sosok itu tidak langsung menjawab. Hanya diam. Namun kehadirannya terasa berat. Menekan. Seolah keluar dari layar dan memenuhi ruang kamar. "Kamu ingin tahu?" Akhirnya suara itu terdengar. Tidak jelas dari mana asalnya. Bukan dari mulut. Bukan dari satu arah. Seolah datang dari dalam kepalanya sendiri. Nisa menelan ludah. Tubuhnya kaku. "Iya," jawabnya pelan. Sosok itu bergerak sedikit lebih dekat. Wajah-wajah di dalamnya berubah lebih cepat. "Kecantikanmu," katanya perlahan, "bukan diciptakan." Nisa menatap layar tanpa berkedip. "Bukan milikmu." Kalimat itu terasa lebih berat dari sebelumnya. Terus, suara Nisa hampir tidak terdengar. Sosok itu seakan tersenyum. Atau mungkin, hanya bentuk yang kebetulan menyerupai senyum. "Itu dipinjam." Nisa menggeleng pelan. "Dari siapa?" Beberapa detik hening. Lalu jawaban itu datang.
Dari mereka yang melihatmu. Jantung Nisa langsung berdegup keras. Apa maksudnya? Sosok itu bergerak lagi. Lebih dekat. Hampir memenuhi seluruh layar. Setiap tatapan, suaranya terdengar lebih dalam, setiap view, setiap detik perhatian. Nisa merasakan dadanya sesak. Kamu mengambil sesuatu dari mereka. Apa? Esensi. Kata itu jatuh seperti beban. Sedikit demi sedikit. Nisa menutup mulutnya. Matanya mulai berkaca-kaca. Enggak, aku gak pernah. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa, potong sosok itu. Cukup, terlihat. Nisa membeku. Semua potongan kejadian di kepalanya mulai tersambung. View yang meningkat. Komentar yang bertambah. Dan kondisi wajahnya yang semakin memburuk. Dan, itu, suaranya bergetar. Ia hampir tidak berani menunjuk wajahnya sendiri. Sosok itu seakan memahami. Yang mereka kehilangan, kamu gunakan untuk membentuk wajahmu. Nisa menatap layar dengan napas tercekat. Yang di kamera sempurna. Tapi ia tidak sanggup melanjutkan. Sosok itu menyelesaikannya. Tubuh aslimu tidak bisa menahan itu. Nisa merasakan dingin menjalar dari ujung kaki ke kepala. Apa maksudnya? Tubuhmu manusia. Tidak dibuat untuk menampung begitu banyak. Wajah-wajah di dalam bayangan itu berubah semakin cepat. Lebih tidak stabil. Lebih hidup. Jadi ia membusuk. Kata itu membuat Nisa gemetar. Ia menggeleng cepat. Enggak, ini gak masuk akal. Jiwamu, lanjut suara itu, tanpa peduli, perlahan tergantikan. Nisa membeku. Semua suara di sekitarnya terasa hilang. Hanya suara itu yang tersisa. Tergantikan, sama apa? Sosok itu tidak langsung menjawab. Namun untuk sesaat, semua wajah yang bergerak itu berhenti. Dan satu bentuk muncul. Gelap. Kosong. Menatap lurus ke arah Nisa. Dengan sesuatu yang tidak perlu tubuh. Nisa tersentak. Napasnya terputus. Ia mundur dari layar. Tangannya gemetar hebat. Berhenti, bisiknya. Berhenti ngomong. Namun suara itu tetap ada. Tenang. Datar. Tidak terpengaruh. Kamu sudah merasakannya. Nisa memejamkan mata. Air matanya jatuh. Ia tidak bisa menyangkal. Retakan. Kulit yang menghitam. Perasaan asing di dalam dirinya. Semua itu nyata. Kenapa aku? Suaranya pecah. Kenapa aku? Sosok itu perlahan menjauh. Kembali menjadi bayangan yang tidak stabil. Karena kamu ingin dilihat. Jawaban itu sederhana. Terlalu sederhana. Namun terasa seperti kebenaran yang tidak bisa ia bantah. Nisa terdiam. Tangisnya tidak bersuara. Dan sekarang, lanjut suara itu pelan, mereka melihatmu. Semua. Layar terasa semakin gelap. Atau mungkin, penglihatannya yang mulai kabur. Dan selama mereka melihat, suara itu mulai memudar. Prosesnya tidak akan berhenti. Sambungan tiba-tiba terputus. Layar kembali hitam. Nisa masih duduk di tempatnya. Tidak bergerak. Tidak bersuara. Hanya napasnya yang tersisa. Pendek, tidak teratur. Pikirannya kosong. Atau mungkin, terlalu penuh. Ia perlahan menoleh ke arah cermin. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa takut melihat dirinya sendiri. Bukan karena perubahan itu.
Tapi karena kemungkinan bahwa apa yang ia lihat bukan lagi sepenuhnya dirinya. Keputusan itu datang tanpa banyak pertimbangan. Atau mungkin, justru karena terlalu banyak hal yang sudah tidak bisa dipertimbangkan lagi. Nisa duduk di lantai kamarnya, ponsel di tangan, dengan napas yang masih terasa berat sejak percakapan terakhir itu. Kata-kata yang ia dengar tidak hilang. Tidak memudar. Justru semakin jelas setiap kali ia mencoba melupakannya. Dipinjam. Esensi. Membusuk. Tergantikan. Ia tidak ingin tahu lebih jauh. Tidak ingin membuktikan apapun lagi. Ia hanya ingin berhenti. Dengan tangan gemetar, Nisa membuka semua akun media sosialnya. Satu persatu. Ia tidak membaca komentar. Tidak melihat notifikasi yang terus berdatangan. Ia langsung menuju pengaturan. Nonaktifkan. Hapus. Keluar. Setiap langkah terasa seperti menarik dirinya keluar dari sesuatu yang dalam. Namun juga terasa terlambat. Setelah semuanya selesai, Nisa meletakkan ponselnya. Layar itu gelap. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tidak ada notifikasi. Tidak ada suara. Tidak ada cahaya yang menariknya kembali. Hanya diam. Nisa mengangkat kepalanya perlahan. Menatap cermin di dinding. Dan napasnya langsung tertahan. Wajahnya lebih buruk dari sebelumnya. Retakan itu kini tidak lagi halus. Garis-garisnya terlihat jelas, menyebar di seluruh wajah seperti pecahan kaca yang mulai runtuh. Beberapa bagian kulit tampak benar-benar terangkat, memperlihatkan warna gelap di bawahnya. Bukan sekadar hitam. Tapi, sesuatu yang bergerak. Sangat halus. Namun cukup untuk membuatnya mundur dengan cepat. Enggak, suaranya serak. Ia menyentuh pipinya. Kulit itu terasa rapuh. Tipis. Seolah tidak lagi melekat sempurna. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Aku udah berhenti, bisiknya. Aku udah hapus semua. Namun tidak ada yang berubah. Tidak ada yang berhenti. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya gemetar. Semua sudah terlambat. Malam itu terasa panjang. Terlalu panjang. Nisa tidak tahu berapa lama ia duduk di sana. Tidak tahu kapan ia berhenti menangis. Tidak tahu kapan pikirannya mulai kosong. Yang ia tahu hanya satu. Ia tidak bisa keluar dari ini. Perlahan, ia menoleh ke arah ponselnya. Layar itu masih gelap. Namun seolah memanggil. Seolah ada sesuatu yang belum selesai. Nisa menatapnya lama. Lalu, tanpa benar-benar sadar kenapa, ia meraihnya. Jarinya bergerak sendiri. Menyalakan layar. Membuka aplikasi. Akunnya masih ada. Padahal ia yakin sudah menghapusnya. Nisa membeku. Matanya membesar. Kenapa? Bisiknya. Namun tidak ada waktu untuk berpikir. Karena notifikasi langsung membanjiri layar. Ribuan. Seolah tidak pernah berhenti. Seolah tidak pernah hilang. Dan di tengah semua itu, ada satu dorongan yang tidak bisa ia jelaskan. Kuat. Memaksa. Seolah datang dari dalam dirinya sendiri. Atau dari sesuatu yang lain. Nisa membuka fitur live. Tangannya tidak berhenti. Tidak ragu. Ia menatap tombol itu. Dan menekannya. Kamera menyala. Dan dalam sekejap, semuanya berubah. Wajahnya di layar. Sempurna. Lebih sempurna dari sebelumnya. Kulitnya bersinar dengan kilau yang tidak alami. Matanya tajam, hidup, dan memikat. Senyumnya terbentuk dengan begitu mudah, begitu tepat,
Seolah sudah dilatih berkali-kali. Penonton langsung masuk. Puluhan, ratusan, ribuan. Dalam hitungan detik, komentar mengalir tanpa henti. Ya Tuhan, cantik banget. Ini live terbaik. Kok bisa seperfect ini? Aku gak bisa berhenti lihat. Nisa melihat semuanya. Namun anehnya, ia tidak benar-benar merasakannya lagi. Perasaan hangat itu tidak ada. Yang ada hanya kosong. Namun senyum di wajahnya tetap ada. Tidak berubah. Tidak goyah. Di balik layar, tubuhnya tidak bergerak. Duduk di lantai. Diam. Kepalanya sedikit menunduk. Kulit di wajahnya benar-benar retak. Terbelah. Mengelupas perlahan. Potongan-potongan kecil jatuh tanpa suara. Memperlihatkan sesuatu di bawahnya. Hitam. Pekat. Dan bergerak. Seperti cairan yang hidup. Seperti sesuatu yang tidak seharusnya ada di dalam tubuh manusia. Namun di layar, tidak ada yang melihat itu. Yang mereka lihat hanya satu hal. Kesempurnaan. Live itu terus berjalan. Menit demi menit. Jam demi jam. Tidak ada tanda akan berhenti. Penonton terus bertambah. Komentar semakin ramai. Semua terpaku. Semua terhipnotis. Dan di suatu titik, sesuatu di dalam layar itu tersenyum. Bukan senyum Nisa. Bukan sesuatu yang pernah ia miliki. Tapi sesuatu yang lain. Yang kini menggunakan wajah itu. Menggunakan suara itu. Menggunakan semuanya. Sementara di dunia nyata, tubuh Nisa sudah tidak bergerak sama sekali. Kulitnya hampir habis. Yang tersisa hanya lapisan gelap yang terus bergerak pelan. Hidup. Namun bukan kehidupan manusia. Live itu tidak pernah berakhir. Tidak ada yang mematikannya. Tidak ada yang menghentikannya. Hari berganti. Namun siaran itu tetap ada. Akun itu tetap aktif. Mengunggah video baru. Secara rutin. Selalu dengan wajah yang sama. Sempurna. Tanpa celah. Dan orang-orang terus menonton. Tanpa tahu. Atau mungkin, tanpa peduli. Namun perlahan, beberapa dari mereka mulai merasakan sesuatu. Mimpi yang sama. Berulang. Melihat sosok itu. Berdiri di depan mereka. Tersenyum. Dan kemudian, wajahnya mulai mengelupas. Perlahan. Memperlihatkan sesuatu di bawahnya. Yang bergerak. Yang hidup. Dan yang melihat balik ke arah mereka. Beberapa mulai sakit. Beberapa kehilangan tidur. Beberapa menghilang. Dan siklus itu terus berulang. Karena kini, yang mereka lihat bukan lagi Nisa. Bukan lagi manusia yang dulu hanya ingin diakui. Yang ingin dilihat. Yang ingin dipuji. Melainkan sesuatu yang telah belajar. Bagaimana menjadi wajah yang diinginkan. Dan sesuatu itu tidak akan berhenti. Sampai ia menemukan wajah berikutnya untuk dipinjam.